Halo semuanya, teman-teman. Dalam video ini saya akan membahas tentang sesuatu yang sangat kecil tapi punya peran besar di dunia ini, yaitu bakteri. Apa sih itu bakteri? Jadi bakteri adalah mikroorganisme level 1 yang ukurannya sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Meskipun sering dikaitkan dengan penyakit, tetapi bakteri mempunyai peran penting dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam dunia pangan ada banyak bakteri yang berperan dan bermanfaat yang sangat penting untuk tubuh kita serta untuk lingkungan. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Rifka Fauzia dengan NIM Q1A1233062 dari kelas A, jurusan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian dari Universitas Haluoleo. Jadi, pada mata kuliah Mikrobiologi Dasar ini dengan dosen pengampu Pak Baihakes TPMSI, saya akan menjelaskan morfologi dan anatomi dari bakteri. Langsung saja, berdasarkan bentuk bakteri terbagi secara umum ada 3, yaitu Coccus, Bacillus, dan Spiral. Yang pertama itu dari Coccus. Nah, yang pertama Monococcus, merupakan bakteri berbentuk kokus yang berdiri sendiri atau tunggal. Nah, yang kedua Diplococcus. Diplococcus merupakan 2 sel kokus yang bergandengan setelah pembelahan, jadi itu sama-sama. Yang ketiga adalah Staphylococcus. Staphylococcus merupakan bakteri kokus berbentuk kelompok seperti anggur karena pembelahan dalam berbagai arah. Dan yang keempat itu Streptococcus, merupakan rantai panjang dari sel-sel kokus yang bergabung akibat pembelahan dalam satu bidang yang tetap. Nah, yang kelima itu Sarcina atau Sarcina, merupakan kumpulan kokus yang membentuk struktur kubus karena pembelahan dalam 2 bidang. Yang keenam itu Tetracoccus, merupakan 4 sel kokus yang tersusun dalam bentuk persegi karena pembelahan dalam 2 bidang. Selanjutnya, susunan sel bakteri basil. Yang pertama itu Coccobacillus. Coccobacillus merupakan sel bakteri yang menyerupai basil dan kokus. Yang kedua, Monobacil. Nah, merupakan sel bakteri basil tunggal. Yang ketiga, Diplobacil. Diplobacil merupakan 2 basil yang saling berdampingan. Yang keempat, Streptobacil. Streptobacil adalah sel bakteri yang berkelompok memanjang menyerupai rantai. Selanjutnya adalah susunan sel bakteri spiral. Ada 3 ya. Yang pertama itu spiral. Spiral merupakan bakteri dengan struktur spiral helix yang kaku. Yang kedua itu Vibrio. Vibrio sel bakteri yang sedikit melengkung berbentuk seperti koma. Yang ketiga itu Spiroseta, yaitu memiliki struktur helix dan badannya yang fleksibel. Selanjutnya, berdasarkan struktur bakteri itu terbagi menjadi 2, yaitu internal. Yang pertama, di internal itu terdapat ribosom, sitoplasma, nukleoid, dan plasmid. Yang kedua itu di bagian eksternal, terdapat dinding sel, membran plasma, kapsul, flagel, pilus atau pili. Selanjutnya ribosom, memiliki fungsi utama yaitu melakukan translasi, yaitu proses penerjemahan urutan nukleotida pada mRNA menjadi asam amino yang bentuknya kecil bulat-bulat. Selanjutnya sitoplasma memiliki fungsi penunjang struktur, tempat reaksi biokimia, transportasi molekul, dan sebagai cadangan sumber daya. Tidak kalah penting yaitu nukleoid, berfungsi sebagai tempat penyimpanan materi genetik utama sel. Saya tambahkan ciri-cirinya itu tidak memiliki membran, memiliki struktur tidak tetap, dan mengandung DNA. Selain itu mengandung protein dan RNA. Plasmid memiliki fungsi sebagai pembawa gen resistensi antibiotik. Plasmid juga dapat berpindah dari satu sel ke sel lain yang melalui proses yang disebut konjugasi. Beberapa plasmid mengandung gen yang menghasilkan toksin. Keempat, beberapa plasmid membawa gen yang memungkinkan bakteri memetabolisme zat tertentu, dan plasmid bersifat ekstra kromosom. Selanjutnya di bagian eksternal dinding sel. Komponen utamanya dia itu peptidoglykan. Memiliki fungsi sebagai perlindungan fisik untuk bakteri, memberikan bentuk sel, mendukung pertahanan. Nah, berdasarkan struktur dinding selnya itu terbagi menjadi 2, yaitu gram positif dan gram negatif. Selanjutnya membran plasma, yaitu memiliki fungsi menjaga stabilitas internal sel dan mengatur apa yang masuk dan keluar dari sel atau bersifat semi permeabel. Selanjutnya kapsul memiliki fungsi sebagai perlindungan dari
Fagositosis meningkatkan virulensi, menjaga kelembapan, adhesi, menghindari deteksi oleh sistem imun, dan tersusun dari polisakarida atau polipeptida atau keduanya. Selanjutnya, flagel memiliki fungsi yang pertama, motilitas, yaitu memungkinkan bakteri bergerak dalam lingkungan yang cair. Yang kedua, kemotaksis, yaitu mendeteksi dan merespons sinyal kimia dari lingkungan untuk bergerak ke arah yang menguntungkan atau menjauhi bahaya. Terakhir itu pili, berfungsi sebagai adhesi atau pili membantu bakteri menempel pada permukaan sel inang atau lingkungan. Yang kedua itu konjugasi, untuk membentuk jembatan antara dua bakteri sehingga memungkinkan transfer plasmid. Yang ketiga itu motilitas, itu memungkinkan gerakan yang disebut twitching motility, yang dimana bakteri menarik diri ke arah substrat dengan menarik pili kembali setelah menempel pada permukaan.